Benar. Nah, yuk, sikat. Ya, tuh, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok statistika yang beranggotakan saya sendiri, Marcel Riandra Gunadikus Menjuntak. Dan saya, Edwardus Bagus Wicaksono. Saya Haji Pangestu. Di sini kami akan mempresentasikan bagaimana hasil diskusi kami mengenai analisis hasil produksi minyak dan kondensat di Indonesia pada tahun 2018 sampai 2022. Di sini kami mengambil latar belakang di mana Indonesia adalah salah satu produsen minyak dan gas terbesar di dunia. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan tingginya permintaan energi, industri terkait minyak di Indonesia mengalami perkembangan besar. Oleh karena itu, analisis perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan kondisi produksi minyak dan harga minyak di Indonesia. Di sini kami juga akan menganalisis bagaimana tren produksinya, harga setiap bulannya apakah mengalami perubahan, dan juga adakah hubungan harga dan produksi minyak di Indonesia. Di sini kami menggunakan dasar teori. Dalam menarik kesimpulan, kami mengambil studi literatur dan analisis data dengan menggunakan statistika. Studi literatur yang kami gunakan adalah salah satunya adalah teori kepunahan cadangan minyak oleh Hubert Peak, di mana Hubert Peak mengatakan bahwa jika suatu sumber daya alam yang tak terbarukan diproduksi akan menghasilkan grafik lonceng, di mana ketika produksinya mencapai puncak, maka produksi selanjutnya akan mengalami penurunan, di mana hal tersebut juga berhubungan dengan hukum permintaan dan penawaran di dalam ekonomi, di mana ketika suatu sumber daya tak terbarukan yang diproduksi dan masyarakat memiliki permintaan yang cukup tinggi, maka penawaran kepada masyarakat akan mengalami penurunan. Selain itu, kami juga mengambil data-data yang diunggah oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia atau Kementerian ESDM Republik Indonesia. Selanjutnya, dengan menganalisis dengan statistika, kami menggunakan dua metode, yaitu statistika deskriptif dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menyajikan data secara deskriptif. Kemudian statistika inferensial dengan menganalisis, menarik kesimpulan, dan menentukan besar kekeliruannya. Di sini, pada statistika deskriptif, kami sudah mengumpulkan data-data dari data-data produsen dan harga minyak di Indonesia dari tahun 2018 sampai 2022, di mana sampel produsen yang ada di Indonesia sebanyak 60-80, dan sampel harga minyak mentah jenis minyak mentah sebanyak 50-60. Berikut adalah diagram pie-nya dari 2018 sampai 2022. Berikut kami sudah mengumpulkan data-data dari 2018 sampai 2022 dan mencari rata-rata hasil produksi minyak dan kondensat. Di sini kita bisa melihat bahwa terjadi penurunan hasil produksi minyak dan kondensat setiap tahunnya. Kemudian kami juga menganalisis dengan statistika inferensial. Kami menganalisis tren produksi minyak dan kondensat di Indonesia dan mengestimasi hasil produksi ke depannya, menganalisis perbedaan harga minyak mentah per bulan pada tahun 2022 dan mencari hubungan antara produksi minyak dan kondensat dengan harga minyak mentah di Indonesia. Di sini kami melakukan analisis dengan menggunakan uji regresi linear dengan waktu per bulan sebagai sumbu X-nya dan hasil produksi per bulannya adalah sumbu Y-nya. Hasil produksi adalah total produksi minyak dan kondensat seluruh sampel produsen dalam 1 bulan. Dari hasil uji regresi linear yang didapat, terdapat slope sebesar minus 3.374. Di sini karena slope bernilai minus, maka terjadi penurunan, maka dapat disimpulkan terjadi penurunan. Selain itu, ada juga intercept dengan nilai sebesar 800
801.483 dan coefficient of determination-nya adalah 0,9946, di mana angka ini sudah mendekati 1, maka dapat dikatakan bahwa model yang kami kembangkan sudah sesuai dengan kenyataannya. Selain itu, juga ada coefficient of correlation di mana nilainya adalah negatif 0,972, di mana angka ini sudah cukup besar dan menunjukkan bahwa terjadi anti correlation, di mana ketika salah satu semakin naik maka semakin turun. Selain itu, standar error estimasinya adalah 14.080 4219. Maka untuk estimasi bulan selanjutnya pada Januari 2023, yaitu X sama dengan 61, dengan memilih Z sama dengan 2 atau prediction probability-nya adalah 95,4%, dapat diambil kesimpulan bahwa pada bulan Januari 2023 produksi akan berada di sekitar 569.155,156 sampai 625.476,844 barrel oil per day. Selanjutnya, analisis harga minyak mentah yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kami menganalisis harga minyak mentah pada tahun 2022. Kami menggunakan metode ANOVA untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan setiap bulannya. Dengan menetapkan basis 0 adalah rata-rata harga minyak mentah tiap bulannya sama atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan, dan alternatifnya adalah terdapat perbedaan yang signifikan setiap bulannya. Next. ANOVA dilakukan dengan 12 kelompok, di mana 12 kelompok tersebut adalah bulan pada tahun 2022. Tabel di sebelah kanan adalah tabel harga minyak mentah pada tahun 2022 mulai dari Januari hingga Desember. Setiap bulan mengandung harga sampel minyak mentah. Nah, tabel yang atas adalah tabel data minyak mentah, di mana kolom groups merupakan kolom kelompok yang berisikan setiap bulannya. Kolom count merupakan jumlah sampel tiap bulannya. 5 hingga 56 sampel tiap bulannya. Kolom sum merupakan jumlah harga pada tiap bulannya. Selanjutnya adalah average, rata-rata harga di tiap bulannya, dan misalnya variance di tiap bulannya. Kemudian dilakukan uji ANOVA, didapatkan sum square between groups dan within groups-nya sebesar sekian, dengan degree of freedom between groups merupakan jumlah kelompok dikurang 1, dan degree of freedom within groups merupakan total data dikurangi jumlah kelompok, berarti kurang 12. Kemudian mean square merupakan sum square dibagi degree of freedom, didapatkan hasil sekian. Kemudian dengan membagi mean square pada between groups dengan square within groups, didapatkan nilai F sebesar 278. Di sini kami menggunakan level of significance-nya atau alpha-nya sebesar 0,05, yang menandakan nilai F kritikal merupakan 1,803. Di sini nilai F yang didapat dari data berada di sebelah kanan F kritikal, menunjukkan kami dapat menolak H0, hipotesis 0 yang tadi. Dan dapat disimpulkan bahwa memang terdapat perbedaan yang signifikan untuk harga minyak mentah di setiap bulannya. Dapat dilihat juga P-value nilai mendekati 0, sehingga kemudiannya menjadi 0. Yang berarti, ya gitu. Next.
Ada uji Innova dapat disimpulkan bahwa minyak mentah pada tahun 2022 terdapat perbedaan yang signifikan di setiap bulannya. Tabel di sebelah kanan merupakan grafik harga minyak mentah di setiap bulan. Dapat terlihat bahwa memang rata-rata harga minyak mentah di tiap bulannya berbeda-beda dan cenderung fluktuatif. Next. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, terbatasnya sumber daya tersebut. Terbatas sumber daya atau dalam hal ini yang mentah dan permintaan dari masyarakat. Oke, baik. Untuk uji selanjutnya, kami mencoba mencari hubungan antara produksi minyak dengan harga minyak yang ada di Indonesia. Uji yang kami lakukan adalah uji regresi linear, seperti pada uji yang pertama, untuk mengetahui hubungannya dengan men-set hasil produksi sebagai sumbu X atau inputnya, lalu harga minyak pada produksi tersebut adalah outputnya. Kami memetakan antara hasil produksi dari minyak itu supaya terjadi pada bulan yang sama. Dan kami mengambil data dari tahun 2018 sampai 2022. Next. Nah, dari uji regresi linear yang kami dapatkan, kami menggunakan model linear dan mendapatkan nilai slope adalah minus 0,001 sekian, yang mengindikasikan bahwa nilai datanya akan turun seiring naiknya produksi minyak. Lalu kita juga mendapatkan intercept sebesar 190,6 sekian dan koefisien determinasi berada pada nilai 0,272 sekian. Nah, nilai koefisien determinasi yang rendah ini mengindikasikan bahwa model regresi linear yang kami pakai itu kurang sesuai untuk menggambarkan fenomena hubungan linear antara produksi minyak dengan harga minyak. Walaupun koefisien korelasi yang kami dapat itu bisa dibilang cukup tinggi, yaitu minus 0,52. Next. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, model karena koefisien determinasi terlalu rendah, yaitu berada sekitar 0,2, kami menyimpulkan bahwa model linear itu tidak cukup untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara lebih detail. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, karena dapat kita lihat dari gambar dari produksi 600.000 sampai 700.000 memang mungkin keturunannya linear, tetapi dari 700.000 sampai seterusnya cenderung konstan. Ini salah satu alasan mengapa model linear tidak sesuai. Model linear juga tidak sesuai karena dalam konteks kita, yaitu produksi minyak dan harga minyak tidak hanya ditentukan oleh produksi minyak pada saat itu saja. Seperti yang sudah disebutkan dalam dasar teori sebelumnya, bahwa harga minyak juga sebenarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti permintaan, penawaran, dan keadaan-keadaan lain. Sehingga dapat disebutkan bahwa memang masuk akal bahwa model regresi linear kami tidak sesuai itu digunakan, karena memang sebenarnya banyak faktor yang dapat digunakan. Mungkin dengan meregresi secara multiple, kita mungkin dapat mencari hubungan antara produksi minyak, lalu permintaan penawaran dengan harga minyak yang lebih baik jika menggunakan regresi multiple. Next. Nah, sehingga dari ketiga uji yang kami gunakan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan produksi dan harga minyak yang ada di Indonesia, kami menemukan beberapa kesimpulan yang dapat menggambarkan hal tersebut. Yang pertama, dari uji regresi yang pertama, dapat disebutkan bahwa memang terjadi penurunan produksi pada produksi minyak kondensat di Indonesia pada tahun 2018 sampai 2022. Dapat diindikasikan dengan nilai regresi slope-nya yang negatif, dan regresi linear kita bisa dibilang sesuai karena
tadi didapatkan bahwa koefisien determinasinya cukup tinggi. Dari uji linier yang didapatkan, rumus Y sama dengan mx plus C yang didapatkan, kami dapat mengestimasi produksi minyak pada masa depan. Kami mengambil pada tahun Januari 2023, yang dimana kami dapatkan nilai sekitar 470.000 sampai 630.000 barrel oil per day. Dengan rentang ini kami dapat dengan nilai keyakinan sekitar 95,4%. Lalu pada uji kedua kami menggunakan ANOVA untuk melihat perubahan harga minyak pada tahun 2022 per bulannya. Dan terbukti dari uji ANOVA yang sudah dijelaskan teman saya bahwa pada tahun 2022 setiap bulannya terdapat perubahan min yang signifikan. Artinya di setiap bulan harga minyak mentah itu berubah-ubah dan tidak konstan. Lalu perubahan harga minyak ini kami coba lihat dengan hubungannya dengan produksi minyak dengan uji regresi kembali di uji ketiga untuk melihat korelasinya. Dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa korelasi antara keduanya menghasilkan koefisien determinasi yang rendah, sehingga model linier yang kami gunakan tidak cukup untuk menggambarkan fenomena yang terjadi. Hal ini sesuai karena dari dasar teori yang disebutkan bahwa produksi minyak dan kondensat itu bukan faktor penentu harga minyak mentah saja. Ada banyak faktor lain seperti permintaan, penawaran, mungkin juga faktor-faktor lain di bidang ekonomi atau di bidang sumber daya. Nah, dari semua kesimpulan yang kami dapatkan tersebut memperkuat argumen dasar teori kami bahwa semakin tinggi permintaan, namun jika sumber daya tersebut terbatas, maka harga yang akan ditawarkan produsen akan semakin tinggi pula. Next. Dan mungkin itu sekian dari presentasi kelompok kami. Sebelumnya kami mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan kata, dan kami dari kelompok statistika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Ada teman-teman. Coba diulang kah? Kenapa?